Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bang Bangku Semaja. Ya, tentunya channel ini akan selalu menyajikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga memakainya juga ya. Jadi video kali ini kita akan membahas gimana cara menentukan ukuran luas halaman pura itu natah ya, untuk berbagai kantor yang hanya mendirikan sebuah padmesan ya. Jadi tidak mendirikan pura yang lengkap semua pelinggihnya ya, semua bangunannya ya. Yang namanya pura lengkap bangunannya ya, ada balai alit, yaitu balai pelik namanya, ada piasan, ada sanggaran, meru, gedong, mas cari mas cadu, manjang seluang, taksu, dan penyimpangan pedara dalam ya, dalam pet, dalam gemalan, mungkin ada dalam dagung ya. Ada sabtu tala, ada pejenengan, pengerora agung, pura segara, mewah, dan ya, panggungan ya. Nah, itulah namanya pura yang lengkap. Namun kita akan membahas pura yang hanya mendirikan sebuah bangunan suci, yaitu namanya padmesana. Nah, bagaimana kita menentukan ukuran luas halaman pura sesuai nama kantor tersebut? Jadi kita mengkhusus ke berbagai kantor. Nah, ini pun saya dapat sumbernya dari cerita almarhum ya, Ide Bagus Brata, di mana dia memberikan sebuah batasan bahwa sebuah halaman pura berupa padmesana atau natah merajan, halaman pura natah merajan itu yang hanya mendirikan sebuah padmesana, kita harus menentukan dengan berdasarkan astewara. Nah, kita mengenal adanya 10 wara ya, dasa wara namanya ya. Nah, kita akan membahas di sana gimana sih hubungan antara dasa astewara ya. Kita mengkhusus ke astewara. Sebenarnya ada dasa wara ya, ada 10 ya, 10 wara. Namun kita akan membahas astewara yang berhubungan tentang pembuatan atau menentukan ukuran luas halaman atau natah pura ya, yang hanya mendirikan bangunan padmesana ya. Jadi kita buka layar lebar ya, lebih seksama ya. Nah, cara menentukan ukuran luas halaman pura atau natah untuk berbagai kantor yang hanya mendirikan sebuah padmesana. Nah, ini kajian saya terdahulu, di mana saya menginput data ini, sumbernya dari Ide Bagus Brata ya, almarhum ya, dia sudah almarhum. Karena saya waktu mendirikan sebuah merajan ya di pekarangan saya, dia memberikan batasan-batasan ukuran yang sangat sederhana dan memungkinkan kita mengenali kenapa harus begitu ukurannya dan apa dasarnya, apa dasar hukumnya. Itu kita dalam membuat sebuah halaman pura ya, kita mempunyai sumber yang pasti, yang memberikan kita arahan dengan tujuan yang pasti, yang bukan asal-asalan kita membuat halaman pura atau natah pura ya. Nah, mari kita simak bersama-sama di mana solusi dari cara menentukan ukuran luas halaman pura natah untuk berbagai kantor yang hanya mendirikan sebuah padmesana adalah dengan berdasarkan astewara. Nah, solusi ini baru bisa saya tuangkan dalam sebuah pemaparan, dan semoga pemaparan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk itu, dengan adanya penonton yang menonton video ini, saya mohon dibantu juga dalam like dan subscribe-nya agar channel saya tetap berdiri kokoh dan bisa melanjutkan berbagai video yang bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut.
Jadi cara menentukan ukuran luas halaman pura Natah untuk berbagai kantor yang hanya mendirikan sebuah apartemen saja. Nah, penentuan dan dasar halaman Natah pura untuk berbagai kantor berdasarkan astivara yang diyakini dapat memberikan aura positif terhadap kantor tersebut sesuai namanya. Jadi kantor sesuai namanya. Astivara merupakan dasar pedoman dalam kepemimpinan dalam sebuah kerajaan zaman dulu ya, atau perkantoran zaman sekarang ya. Ini dalam hal kita mengukur luas halaman pura ya. Untuk pembuatan pura yang lengkap, bangunan pelinggihnya menyesuaikan dengan melipat gandakan ukuran panjang dan lebar sesuai perbandingan 2x3, bisa menjadi 2x2 dikali 3x2, jadi 4x6 ya. Mengapa saya memberikan perhitungan seperti ini? Jadi yang 2 meter kalau diperbesar lagi sedikit 3 ya, jadi yang 2 menjadi 3, bisa menjadi 2 dikali 2, 3 dikali 2. Nah ini pelebarannya 2 meter ya. Yang ukurannya 2 kali 3, ini berarti kan 2 meter kali 3 meter untuk mencari luas. Namun karena kita akan menambah bangunan lain ya, pelinggih lain, jadi kita akan lipatkan 2 kali sehingga 2 kali 2 dikali 3 kali 2, nah jadi 4 kali 6 ya. Itu kalau dilipat gandakan. Jadi kita menyesuaikan pelipatan dengan perbandingan itu ya. Jadi astivara berhubungan dengan dasabrata. Astivara bukan dasabrata. Astivara ini bagian dari dasabrata berhubungan dengan astabrata, jadi 8 kepemimpinan. Nah, jadi astivara merupakan dasar pedoman dalam pembuatan. Nah, ini saya perbaiki sedikit mungkin biar enggak salah tafsir ya. Jadi astivara merupakan dasar pedoman dalam menentukan. Nah, kalau ini astabrata ya. Kita sabar dulu. Astabrata ya. Astabrata merupakan dasar pedoman kepemimpinan zaman dulu dan zaman sekarang. Dan bisa didukung dalam penentuan sebuah ukuran luas halaman tempat suci atau pura ya, yang hanya mendirikan sebuah misalnya. Sebuah misalnya ya. Kita kembali ke layar lebar ya. Nah, jadi astabrata merupakan dasar pedoman dalam kepemimpinan dalam sebuah kerajaan atau perkantoran zaman sekarang, dan bisa didukung dalam penentuan sebuah ukuran luas halaman tempat suci atau pura yang hanya memberikan sebuah permisalan. Jadi astabrata hampir dia berhubungan dengan astivara. Jadi astivara. Nanti kita akan bahas astabratanya. Kita akan bahas dulu astivaranya ya. Jadi penyesuaian tergantung dengan luas perkantoran dan luas pura agar tetap harmonis sesuai persyaratan astivara yang kita yakini membawa berkah. Nah, jadi luas kantor ya, perkantoran dengan luas pura tempat suci agar harmonis, kita menyesuaikan dengan astivara yang kita yakini membawa berkah. Jadi kita tergantung penyesuaian tersebut ya.
Nah, Astewari ini ada 8 ya. Sri berarti makmur, itu pengatur. Indra berarti indah, penggerak. Guru berarti tuntunan, penuntun. Yama berarti adil, peradilan. Rudra berarti peleburan. Brahma berarti pencipta. Kala berarti nilai. Uma berarti pemelihara. Nah, jadi ke-8 Astewari ini merupakan pedoman kita dalam membuat sebuah halaman pura tempat suci yang memakai dasar ini ya. Ini contoh ya. Nah, kita contohkan ya. Padma sana untuk perkantoran, pertanian dan perkebunan dengan ukuran 2 meter kali 3 meter. Nah, jadi kita membuat sket ya. Jadi kita ambil 2 kali 3, jadi 2 lebarnya, kemudian panjangnya 3. Nah, untuk urutan 1 merupakan tempat pelinggihnya ya. Tempat pelinggihnya ya. Boleh ditaruh di tengah, tapi posisinya tetap kajek angin ya. Yang namanya pura, tempat suci, secara umum ya, tempatnya di timur laut, antara utara dengan timur ya. Nah, jadi perbandingan seperti ini dia. Panjang 2 meter, ini 1 meter, ini 1 meter kan 2 meter. Kemudian memanjangnya 3 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter, jadi 3 meter ya. Dengan perhitungan lebar umpama 2 meter menunjukkan Sri. Nah, ini 2 meter ini mewakili Sri dia. Jadi Sri artinya kemakmuran. Apa tuh Sri? Nah, kita kembali. Nah, Sri berarti makmur ya, pengatur ya. Agar sebuah kantor berjalan dengan baik, dia terpaksunya menggunakan Sri ya, pengatur ya. Indra, kemudian Sri pengatur ditambah Indra. Nah, apa itu Indra? Kita lihat. Indra berarti indah, penggerak. Nah, jadi pengatur dan penggerak. Dalam sebuah kantor tentunya pasti ada kemakmuran, pengatur dan penggerak di sini agar sebuah kantor bisa berjalan. Sedangkan panjangnya umpamanya 3 meter menunjukkan Sri Indra Guru. Nah, guru ini merupakan sebuah penuntun ya, agar kantor itu berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan program-program yang ada dalam perkantoran tersebut. Perhitungan ini cocok di mana Indra berarti penggerak dalam bidang pertanian dan perkebunan dan guru sebagai penuntun para petani pertanian dan perkebunan. Nah, ini contoh ya. Ini saya ibaratkan 2 meter dan 3 meter. Nah, silakan dibaca kembali lebih jelas. Kita lanjut. Sedangkan untuk Padmasana untuk perkantoran sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi dengan ukuran 3 meter kali 6 meter. Mengapa harus 3 meter kali 6 meter? Nah, di sini saya jelaskan. Ini kan ini mewakili 1 meter, 1 meter, 1 meter, 3 meter. Yang ke bawah juga mewakili 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, jadi 6 meter ya. Dengan perhitungan lebar umpama 3 meter menunjukkan Sri Indra Guru. Nah, yang namanya sekolah tentunya berpedoman pada guru. Nah, guru ini sebagai penuntun ya. Jadi sebuah sekolah, luas halaman pura itu harus memberikan penuntun dia, agar dia berjalan sekolah itu semaksimal mungkin sesuai dengan program dan tupoksi dari para pegawainya ya. Sedangkan panjang umpama 6 meter menunjukkan Sri Indra Guru Yama Rudra Brahma ya. Sri Indra Guru Yama Rudra Brahma. Kenapa 6 meter? Karena Brahma ini sebagai pencipta. Nah, di sini yang namanya sekolah, kita belajar dan kita menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar dan menciptakan suatu produktivitas seperti kita menghasilkan sebuah kerajinan. Jadi kita belajar di sekolah bukan kita hanya mengisi otak dengan berbagai pengetahuan, namun kita menciptakan sebuah karya. Nah, seperti para mahasiswa yang ada di ITB sudah menjalankan seperti aturan itu. Dia bisa menciptakan sebuah alat, sebuah cara gimana kita melakukan sesuatu yang kita inginkan.
Jadi kita harus berpatokan seperti ini dalam menentukan halaman pura sesuai dengan astewara ya. Jadi Sri Indra Guru, sedangkan nama meternya Sri Indra Guru Yama Rudra Brahma. Nah, perhitungan ini cocok di mana guru memberikan penuntun dalam bidang pendidikan dan Brahma sebagai pencipta para siswa, guru dan mahasiswa dan dosen. Nah, yang namanya Brahma ini menciptakan dia. Jadi otomatis kita mempunyai program bahwa sekolah itu akan menciptakan anak itu pinter, anak itu mampu berkreasi, anak itu mampu memberikan masukan dan mampu memberikan progres yang baik, bahwa dia bisa menghasilkan sesuatu ya, seperti sekolah SMK itu. Tamatan SMK dia mampu, dia bekerja di bidang teknologi, mungkin kalau dia sekolahnya di SMK bagian permesinan, mekanik ya, dalam proses yang mekanik artinya bisa dia merawat atau menservis sebuah sepeda motor. Kalau mungkin ya SMK arsitek, dia mungkin bisa menciptakan sebuah gambar desain rumah. Nah, itu ya. Jadi ini patokannya ya. Nah, silakan baca lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk padmasana perkantoran dinas pendidikan, kantor bupati, kantor DPR, DPRD, kantor TNI dan dengan ukuran 3 meter kali 8 meter. Mengapa 3 meter 8 meter? Nah, di sini kita lihat ya. Dengan perhitungan lebar umpama 3 meter menunjukkan Sri Indra Guru. Nah, setiap kantor pasti akan berpatokan pada guru sebagai penuntun dia agar kantor itu berjalan dengan maksimal. Sedangkan panjang umpama 6 meter menunjukkan Sri Indra Guru Yama Rudra Brahma Kala Uma. Nah, Brahma Kala Uma. Mengapa ke-8 dipakai? Nah, karena dinas pendidikan berfungsi sebagai memberikan kemakmuran, sebagai pengatur juga, penggerak, sebagai guru penuntun, memberikan keadilan, kemudian sebagai Brahma pencipta. Nah, kita lihat lagi slide pertamanya ya. Slide pertama ya. Nah, sini ya berartinya ya, Sri itu pengatur, Indra guru penggerak, guru penuntun, Yama peradilan, Rudra peleburan, melebur dia, Brahma mencipta, Kala menilai, Uma pemelihara, peneliti ya. Itu ya. Jadi ke-8-nya dipakai oleh dinas pendidikan. Mengapa ini? Nah, kita kembali Sri itu sebagai kemakmuran, Indra sebagai penggerak, Sri juga pengatur, Indra penggerak, guru penuntun, Yama peradilan, Rudra, nah, seperti tadi. Kalau Brahma pencipta, Kala penilai, Uma pemelihara, kalau Rudra pelebur dia. Jadi di dinas pendidikan, di kantor bupati, di kantor DPR, DPRD, kantor TNI dengan ukuran tersebut akan memberikan peleburan dia, di mana Yama ini melebur dia. Jadi melebur dalam artian menyatukan persepsi bahwa kantor itu memberikan pelayanan yang maksimal kepada bawahannya. Nah, seperti dinas pendidikan akan memberikan pelayanan yang memuaskan pada semua sekolah, baik sekolah SD, TK, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Gimana cara kerja melebur itu? Nah, dari peleburan ini berkaitan dengan juga di mana para pegawai tidak semua dia berijazah sarjana, berijazah sarjana S2 maupun S3, dia akan melebur diri. Antara kurang dan lebihnya akan disatukan di lebur dia, sehingga dia bisa memaksimalkan program-program yang ada di dinas pendidikan, di kantor bupati, di kantor DPR berjalan dengan maksimal, itu maksudnya ya. Jadi ini yang namanya padmasana ya, tempat suci merupakan kepalanya dari sebuah kantor ya. Kalau di tempat suci ya, di pura atau pelinggihnya di tempat suci dari sebuah kantor itu acak-acakan, hancur-hancuran ya, jelas kantornya akan hancur-hancuran juga ya. Jadi inilah sebuah tempat suci akan memberikan sebuah pedoman penuntun agar yang bekerja di kantor tersebut akan baik dia jika tempat sucinya baik. Artinya tempat sucinya dipelihara dengan baik, dengan memudahkan kita memohon petunjuk agar beliaunya memberikan penuntunan Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Ini khusus untuk pura ya. Jadi ini patokan sebuah halaman pura ya. Ya. Karena saya lihat semua kantor pasti ada
bangunan pelinggih sebuah padmesana ya. Nah ini kan memberikan penurunan. Lain kalau dia memang bangunannya lengkap, bisa dilipat gandakan pengukurannya dia, sesuaikan ya. Jadi perbandingan di 2x3 ya. Nah, bagaimana kalau sebuah kantor lengkap pelinggihnya? Ya ini tinggal dikalikan dia, digandakan. Umpamanya kalau ini 1 meter, ini kita jadikan 2, berarti ini panjangnya 6 meter, ini juga kalikan 2 juga. Jadi 16 meter. 6 meter kali 16 itu patokannya. Jadi kita menggunakan pedoman Astiwara ya, Astiwara ya. Tuh. Kalau lebih lanjut silakan baca lagi. Nah, bagaimana dengan perkantoran, kantor pengadilan dan kehakiman maupun LP ya, lembaga pemasyarakatan, dengan ukuran 3x4 meter. Mengapa dia kok beda dia? Nah, dengan perhitungan lebar umpama 3 meter menunjukkan Sri Indra Guru, tetap dia 3 berpatokannya. Mengapa? Ini guru sebagai penuntun dia. Setiap kantor perlu adanya penuntun agar program-program yang ada dalam perkantoran tersebut berjalan dengan lancar dan bisa maksimal. Sedangkan panjang 6 meter menunjukkan, nah bukan 6 meter nih, salah ketik saya ini ya. Kita kembali ke pengetikan ya. Nah ini ada satunya ya. Ini 1, ini 2 ya. Ini 3 ya, kurang lengkap saya ini ya. Ini juga ya, 2, 3, 4. Ini kurang lagi ya Pak, saya tambah lagi dikit. Ini 4 meter ya, ini ya, 4, ini berarti ini 4 ya, salah ketik saya. Nah, 4 meter ya. Kita simpan dulu biar hilang datanya. Nah, mengapa ukuran padmesana di perkantoran pengadilan, kantor kehakiman dan LP dengan ukuran 3x4 meter? Mengapa? Karena patokannya dengan penghitungan lebar umpama 3 meter menunjukkan Sri Indra Guru. Nah, tetap ini sebuah kantor tetap akan memakai patokan guru. Ya, mengapa patokan guru? Karena guru merupakan sebuah penuntun agar kita bisa memaksimalkan program-program yang ada dalam perkantoran tersebut. Sedangkan panjangnya 4 meter menunjukkan Sri Indra Guru Yama. Nah, kembali ya, yang namanya Yama memberikan peradilan. Nah, ini kantor pengadilan, kantor kehakiman dan kantor lembaga pemasyarakatan merupakan tempat peradilan ya. Nah, jadi mengadili yang bersalah ya. Jelas akan menuangkan sebuah sanksi. Kantor kehakiman juga, LP juga menjalankan peradilan tersebut ya. Jadi perhitungan ini cocok di mana guru memberikan penuntun dalam bidang pendidikan dan Yama sebagai pemberi peradilan atau hukuman. Ini cocok nih untuk ukuran luas halaman kantor pengadilan, kantor kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Nah, di sini kita kembali mengulas bahwa yang namanya padmesana, yang namanya tempat suci agama apapun itu merupakan kepala. Kalau kepalanya nyaman, bersih, jadi badannya juga sehat. Kalau tempat sucinya di sebuah kantor hancur-hancuran, tidak terpelihara dan tidak pernah disembayangi, ya tentunya kantor tersebut akan mengalami suatu ketidaknyamanan ya. Ada aja kurangnya ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan penuntun. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita pun akan dijauhi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mendekat dan akan selalu membantu. Itu prinsipnya. Yang namanya manusia, ada hubungan timbal balik antara Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun akan dekat dengan kita dan mampu memberikan bantuan. Kita selalu menjauh dengan Tuhan, Tuhan pun akan tetap dia pada posisi semula. Karena kita yang menjauh, tentunya karena kita yang menjauh, tentunya kita tidak perlu adanya. Kalau kita menjauh, kita tidak perlu bantuan jadinya. Yang namanya kita mendekat, jadi kita berarti pasti akan minta bantuan. Jadi prinsipnya semakin dekat dengan Tuhan, kita pun akan semakin terbantu. Beliau akan memberikan bantuan karena kita terus memohon, mendekatkan diri dengan Tuhan, memohon agar bisa dibantu dan bisa berjalan lancar semua kegiatan kita.
Kalau kita menjauh, tidak pernah sembahyang di tempat tersebut, dan tempat sucinya tersebut juga tidak terpelihara, ya Tuhan pun akan diam dengan 1000 kata ya. Jadi karena kita merasa angkuh, kita merasa sombong, kita merasa mampu, jadi tidak mau dekat dengan Tuhan, ya Tuhan itu hanya diam, hanya menunggu. Kalau dia dekat, mohon bantuan, dibantu. Kalau kita hanya diam, menjauh, ya Tuhan pun diam, tidak akan membantu. Jadi hubungan antara timbal balik antara Tuhan dan manusia itu perlu kita jalankan, biarpun dalam kehidupan perkantoran. Karena di rumah pun akan begitu juga. Dan di rumah pun banyak akan berusaha dia membuat tempat suci di rumahnya akan senyaman mungkin dan sekusuk mungkin, agar kita mampu berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan agar kita terbantu dalam semua kegiatan dalam menjalani kehidupan ini ya. Begitupun juga perkantoran ya. Kalau perkantoran jauh dengan Tuhan, ya kantornya juga acak-acakan ya, pegawainya juga acak-acakan ya itu ya. Di sini kami memberikan sebuah saran, di mana saran itu mungkin menyakitkan, namun akan membahagiakan kalau itu dilaksanakan seikhlas, setulus mungkin. Jadi ini saran bisa diterima dan bisa tidak, tergantung keyakinan. Karena saya meyakini yang namanya Tuhan tidak tinggal diam, akan selalu membantu jika kita memohon. Tuhan tidak akan membantu jika kita tidak memohon itu ya. Karena Tuhan hanya menerima ya. Kalau dimintai bantuan pasti akan membantu. Kalau hanya didiamkan, ya diam saja, tidak ada dibantu gitu ya. Ya. Jadi ini sebuah saran saja. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk persatuan yang harmonis antara ruang perkantoran dengan tempat suci Padmasana perlu berkolaborasi dengan pemimpin kantor yang menjalankan astebrata kepemimpinan. Maaf, ini baterainya low. Maaf ada gangguan sedikit karena baterainya low, saya lupa memasang charger ya, lupa cas, itu langsung ngecas, jadi mohon dimaklumi kesalahan teknis. Namun kita lanjut ya. Sebuah kantor atau perkantoran akan harmonis jika persatuan yang harmonis akan tercipta jika antara pemimpin kantor dan tempat sucinya nyambung dia. Jadi persatuan yang harmonis akan terjadi antara ruang perkantoran dengan tempat suci Padmasana jika perlu dikolaborasi dengan pemimpin kantor yang menjalankan astebrata kepemimpinan. Nah, jadi yang mengawali saya bilang ya, antara astewara dengan astebrata akan berpengaruh pada sebuah kantor ya. Astewara dan astebrata akan berpengaruh pada sebuah kantor. Ini kajian saya dari dulu ya. Saya belum tuangkan dalam sebuah catatan, ini saya tuangkan ya. Mungkin akan berguna bagi kita, terutama bagi pemimpin sebuah kantor, bagi pemimpin pejabat tinggi lainnya ya. Mungkin Bapak Bupati, mungkin Pak Camat, Pak Lurah, atau yang lainnya ya. Ini sebuah masukan ya. Jadi persatuan yang harmonis antara ruang perkantoran dengan tempat suci Padmasana perlu dikolaborasi dengan kepemimpinan kantor yang menjalankan astebrata kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin akan dipandang segan ya, dihormati dan disegani oleh bawahannya jika pemimpin kantor dalam memanajemen sebuah perkantoran akan menginkludkan tempat suci itu agar nyaman, juga dipakai untuk sembahyang, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan ditambah dengan pemimpin itu
menjalankan Astra Brata Kepemimpinan. Nah, Astra Brata Kepemimpinan ini ada 8 ya. Ada Indra Brata. Nah, seperti Dewa Indra ya. Indra Brata. Jadi pemimpin selalu mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, masih ingat dengan cerita Mahabharata atau film-film India? Dewa Indra akan memberikan hujan ya. Memberikan hujan bagi petani agar dia makmur. Dengan Indra itu memberikan hujan pada petani sehingga padi itu tumbuh dengan subur, tidak kekurangan air, jadi akan melimpah, hasilnya akan dinikmati oleh semua orang. Jadi termasuk raja, termasuk rakyat, sama seperti sekarang ya. Termasuk pemimpin seperti rakyat juga akan merasakan kemakmuran. Nah, ini Indra Brata. Dalam sebuah kantoran juga begitu ya. Kita mengusahakan kemakmuran. Nah, gimana caranya kita sebagai pemimpin agar mampu kita memakmurkan rakyatnya? Ya, dengan cara ya seperti setiap kantor ya. Setiap sebuah kantor pasti memiliki koperasi. Nah, seperti di KPN ya, di pegawai negeri sipil ada koperasinya. Di kantor bupati juga ada koperasinya. Ini mengapa tujuan adanya koperasi juga mengusahakan kemakmuran bagi bawahnya, pegawainya ya. Jadi sekolah pun ada koperasi ya. Jadi koperasi sekolah menjual alat-alat tulis ya. Itu dikelola oleh pegawai khusus koperasi, bukan gurunya ya kalau di sekolah. Jadi dalam mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya, pemimpin sekolah ya, kepala sekolah SD, SMA, SMP ya, akan mengusahakan berdirinya sebuah koperasi sekolah. Mengapa? Akan mensuplai atau mengadakan barang-barang keperluan sekolah seperti buku, pulpen itu. Dan pegawainya khusus dia pegawai koperasi, bukan gurunya. Jadi pegawai koperasi ya, jangan disalah artikan ya, jangan salah paham ini. Oh, sekolah jualan, dia di sekolah, bukan sekolah jualan. Tapi memang khusus koperasi yang jualan, bukan sekolahnya jualan. Ya, cuma pengadaan koperasi diusahakan oleh guru dengan bermodal masing-masing ada iurannya ya. Sehingga bisa kita mensuplai atau mengadakan barang-barang keperluan pelajar. Itu sama dengan di kantor-kantor juga, seperti rumah sakit dia mendirikan koperasi. Jadi kalau memang pegawainya lapar ya, tidak dia keluar kantor, dia belanja, pasti dia belanja di koperasi, membeli makanan, beli minuman. Itu khusus dia pegawainya, bukan perawatnya jadi pegawai koperasi gitu. Jadi kita bedakan ya. Itu contoh saja ya. Kemudian Yama Brata. Nah, pemimpin selalu menegakkan keadilan menurut hukum dan peraturan. Nah, di sini seorang pemimpin harus mampu dia mengadili mana yang perlu dihukum, mana yang perlu ya, diberikan respon, diberikan sebuah hadiah. Nah, itu. Jadi antara kita menentukan hukuman dan memberikan hadiah itu harus adil ya. Seperti Yama Brata. Kemudian Surya, kita mampu memimpin pegawai-pegawai kita ya, memberikan semangat, kekuatan agar bekerja maksimal ya. Bagaimana caranya? Kita motivasi dia dengan motivasi, dan jangan memaksakan itu dan bermotivasi. Jadi kita memotivasi dengan semangat, sopan dalam berkata, tidak menyinggung perasaan ya. Karena banyak pemimpin dalam memotivasi bawahannya itu sering dia menyinggung perasaan bawahannya, sehingga akan terketuk sebuah kejengkelan ya. Itu ya. Jadi gimana caranya kita memberikan kepemimpinan yang maksimal, memberikan semangat yang maksimal dan kekuatan, tidak menyela, tidak memponis. Kita memberikan sewajarnya, memberikan semangat, kekuatan. Kemudian Chandra Brata, pemimpin selalu memberikan penerangan bagi rakyatnya. Nah, di sini Chandra Brata ini memberikan penerangan. Nah, setiap pemimpin memberikan penerangan bagi bawahannya. Gimana caranya memberikan penerangan agar dalam penjelasan itu bawahan kita ngerti itu apa yang harus kita lakukan, apa tuh fokus kita harus kita jalankan dalam sebuah perkantoran itu. Karena kadang-kadang pemimpin tidak begitu jelas dia memberikan penerangan bagi bawahannya apa yang harus dilakukan, bergabung istilahnya ya. Nah, istilahnya tidak pasti itu apa yang dilakukan, kadang ngawur kadang ya. Jadi sebuah pemimpin
akan memberikan penerangan sesuai tupoksinya, ya, memberikan penerangan. Nah, disinilah perlu kita mengkaji. Nah, penjelasan apa yang perlu kita kaji dari atasan. Oh, kalau gini ya, atasan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Jadi antara pemimpin dan bawahan itu harus ya gini dia, nyaman ya. Nyaman artinya saling mendukung agar sebuah perkantoran berjalan dengan selayaknya, ya. Kemudian Wahyu Brata. Nah, pemimpin selalu memberikan kesegaran. Nah, di sini perlu seorang pemimpin memberikan penyegaran. Nah, pokoknya apa penyegarannya? Mungkin akhir tahun kita mengadakan apa itu namanya teater, jalan-jalan, itu kesegaran ya. Atau mungkin kita jalan santai, memberikan ya seperti apa itu sebuah kegiatan yang bisa menyebarkan urat-urat otot kita yang dulunya duduk terus di kantor, setelah Sabtu kita jalan-jalan, kita senam ya. Jadi kita perlu memberikan suatu kenyamanan, kesegaran setiap akhir pekan. Kemudian Bumi Brata. Nah, seorang pemimpin selalu berlandaskan berpijak pada kekuatan sesuai aturan. Nah, ini seperti bumi ya, tempat berpijak manusia, kantor, hewan, binatang dan lain sebagainya. Dia kuat, tapi sesuai dengan aturan. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan, bumi akan gempa, akan longsor. Ini tidak sesuai dengan aturan. Bumi akan marah ya jika tidak sesuai dengan aturan. Kalau kita berpijak, nah contoh, bumi sering mengalami bencana alam karena bumi dah marah dia, karena manusia tidak mengikuti aturan ya. Nah, seperti pohon, semua pohon ditebang sehingga gundul, tidak mengadakan reboisasi, pas hujan ya longsor, banjir, itu bumi dah marah. Kemudian bumi marah, gempa dia. Gempa, mengapa? Mungkin kurang dia dalam hal upacaranya. Nah, seperti di agama Hindu. Agama Hindu paling sering hormat pada bumi karena sering mengadakan pecaruan, itu contoh. Sama dengan juga agama lain menyembayangi juga bumi dengan apa itu mencium bumi ya, mencium bumi, menundukkan kepala di bumi, itu udah namanya upacara ya, sembayangan pada bumi ya. Itu. Kemudian Waruna Brata. Nah, Waruna Brata memberikan wawasan luas. Nah, sini seorang pemimpin harus mampu memberikan wawasan. Nah, memberikan wawasan ini berarti pada saat bawahan kita memerlukan petunjuk dia. Umpamanya ya guru mungkin ada masalah di kelas atau gimana, dia akan minta wawasan pada kepala apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti siswa yang model begini. Nah, jadi disinilah pemimpin mampu memberikan sebuah solusi agar masalah yang dialami bisa tuntas. Kemudian Agni Brata. Nah, Agni Brata api ya. Pemimpin selalu mendorong. Nah, gimana caranya mendorong agar semangat kerja tetap berjaga? Ya, jadi dengan memberikan sebuah hadiah mungkin ya, atau mungkin memberikan ucapan selamat, cara kerja Anda bagus. Nah, itu contoh. Jadi 8 cara kepemimpinan Astebrata ini sudah dari zaman dulu ya, mungkin dari zaman Dewa Rama ya, pada zaman Krishna, itu Awatara Krishna ya. Nah, jadi di sini kita perlu menganalisa lagi, mengkaji kepemimpinan ini ya, dan kita laksanakan sesuai dengan aturan ya. Jadi harmonisnya sebuah perkantoran, saya ulang. Jadi harmonisnya sebuah perkantoran antara ruang perkantoran, tempat suci pada misalnya, atau tempat sucinya mungkin apa itu masjid, gereja atau yang lain sebagainya, perlu dikolaborasi dengan pemimpin yang menjalankan Astebrata kepemimpinan, sehingga akan nyambung dia ya, akan nyambung sehingga sebuah kantor akan maksimal cara kerjanya, di mana program-program yang ditargetkan bisa tuntas, bisa selesai semaksimal mungkin ya. Itu ya, kita lanjut. Nah, ini sudah penutupan ya. Nah, demikianlah wajangan saya mengenai
cara menentukan halaman atas tempat pura, termasuk halaman tempat pura bukan perkantoran saja ya. Jadi halaman pura di rumah juga ya. Dalam membuat halaman pura di rumah ya, tempat suci di rumah juga sama seperti ini caranya ya. Bukan perkantoran saja, semua ya. Yaitu saran saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dalam penyajian mungkin kurang nyaman karena banyak kendala yang saya alami dalam menyajikan materi ini. Jadi mohon maklum, mohon maaf, dan mohon juga like-nya, subscribe-nya agar channel saya, channel Sang Nyoman Bangbang Kusumajaya tetap berdiri kokoh sampai bisa saya menuangkan karya-karya saya dalam sebuah video di channel saya sendiri di YouTube, channel Sang Nyoman Bangbang Kusumajaya. Untuk itu saya mohon diri dengan ucapan Paramasanti Om Santi Santi.